Orang-orang dengan ciri narsistik ini biasanya dia punya sebagian orang terdekat dia ya, yang itu jadi supply energi dia, gitu. Tuh. Nah, biasanya supply ini bisa siapa aja, bisa teman dekatnya, bisa keluarganya gitu ya, atau bahkan orang random yang dia baru ketemu, tapi dia bisa ngambil energi dari orang itu. Apa nih buzzernya? Ya, bisa dibilang itu mirip buzzer kan ya. Keren. Ya nanti dong. Tahu gak Sam? Apaan? Gue kesel banget cuy. Apaan? Itu tuh kan gue baru ceritanya tuh baru mau masuk gerbang nih. Gerbang mana? Depan belakang? Gerbang sekolah. Oh, masuk sekolah. Kan itu yang pas satpamnya pas satpam Maulana. Oh, Pak Maul. Nah. Ya, terus Nah, gue kan lagi masuk tuh. Terus ada orang yang bukan sombong nih, sepatu gue baru. mana coba lihat ini? Elah ini mah sepatu lama. Baru dicuci. Baru dicuci pale lu. Terus dia ngatain gini, santai aja kali jalannya itu cuman pakai sepatu baru doang. Nah, giliran dia yang baru serba baru, dia butuh kayak ini loh, sepatu gua ini loh, baju gua. Tahu kayaknya gua nih. Kenapa tuh? Di IG ya kan, si Adul nih. Nah, yang tiap detik nih fotoin sepatu, ya kan? ya, udah gitu fotonya tuh foto nasi kayak Nah, kan tuh. Ini tahu nggak yang ini gitu yang ya? SG-nya tuh titik-titik. Hah? Titik-titik. Ada banyak kena 100 tuh SG-nya. Titik semuanya. Coba gimana? yang di ini apa sih? Sorotan itu Oh, sampai iya. titik. Wah, banyak banget tuh. Lu juga Ben sama dia. Ya udah gua biarin aja. Biarin dia capek sendiri kalau itu. Kan gua prinsipnya harus pede. Alay banget sih. Terus Berlebihan. ya lu mana? Gak tahu. Tapi ya gue heran ya, kenapa sih ada orang kayak gitu? Emang tuh orang narsis sih di apa sih di IG juga dikit-dikit dipoto ya. Terus kayak ke orang suka ini marah-marah mulu, bilang itu salah tapi di sini salah kan ya. Kesel ya. Iya. Wah, Kalau nggak salah itu kagak temen jelas. sahabat lu ya Kas. Kalau nggak salah emang enggak deh. Si Adu tuh biasa aja orang-orangnya alim kok. Alim. Iya, di gua selalu traktirin jajan di kantin. Nah, itu mah bohongan lu. Serius gua dikasih seblak mulu setiap istirahat. Wah itu mah cuman buat. Dia mau ngeracunin lu kali ya? Iya. Dia Serius, pengen. Cok. Lu nanti itu buat jadi. validasi itu dia tuh. Iya. Kan Biar biar kebaikannya jadi tuh- biar jadi teman terbaik itu dia. Masa sih nggak percaya? Nggak kamu percaya nggak- serius. Nih, kadang-kadang itu tuh bisa tidak kelihatan Kas. Nih, Apa? Pakai invisible? gua pernah ini dikasih tahu sama kakak kelas alumni. Alumni. Iya. Angkatan berapa ya? Oh, angkatan 7. Angkatan 7. Ah, kagak kenal ah. Nah, Jauhan. namanya Pak Kak Bagus. Oh, gua baru lihat kemarin dia kesini ya, terus sama Emang iya? Iya, dia jadi guru BK. Wih, baru tahu Gua gua. panggilin. Ayo, Ini aja langsung, ini aja langsung dah. Kalau daripada ribut-ribut langsung aja panggilin. Panggil. Pak Bagus. itu dia. Nah, ini kan kebetulan ada. Ini Pak Bagus. Bukan. Hah? Bukan. Ini Siapa? bagus nih. Hormat kepada kakak kelas yang sudah jadi guru BK. Sehat. Apa nih manggilnya Kak, Bapak? Abang? Bebas, mau bapak, mau abang, ayo. Abang aja, Bang aja lah ya, Bang aja lah ya. Apa sih alumni angkatan 7? Iya nggak Bang? Iya, angkatan ke-7. Kan sekarang angkatan berapa sih? Angkatan 15. 15 kayaknya. Jauh banget ya. Jauh ya. Jauh banget ya. 8 tahun tuh. Tuh 8 tahun jauhnya jangan. Gak kenal gua mah. Kalian kelas berapa sekarang? Kelas 2. Kelas 11 berarti. 2 SD. Iya. SMA ya. Iya dong. Ya kali udah kuliah S3. Gimana? Apa tadi Jan? Jadi gini bang, saya ini teman saya ini ngeselin banget bang. Gimana tuh ngeselinnya? Jadi kan tadi saya baru masuk ke gerbang sekolah nih. Terus saya alhamdulillah dibeliin sama orang tua sepatu baru nih. Padahal saya santai banget Orang baru jalannya. dicuci. Nampaknya baru ya. Nampaknya baru. Padahal baru dicuci. Menggilap dikit. Kan baru dibeliin dari laundry. Baru dibalikin dari laundry. Nah, terus kata ada orang tuh bilang kayak gini ke gue, ke saya bang. Sopan dikit dong. Apa? Sopan dulu dulu. Keceplosan.
Jadi gini bang, katanya dia, santai dikit dong jalannya, tahu itu sepatu baru. Padahal dia sendiri kalau ada sepatu kayak barang-barang bagus, kalau barang-barang baru di IG-nya atau pas di sekolahnya dia pasti kayak ini nih, gua punya barang baru. Oh, soalnya dia gak suka ya pada Iya, sekarang iya. ya. Percaya nggak Apa bang? sih? Itu teman baik saya bang. Oh gitu? Teman saya itu. Udah kena pengaruh bang. Oh gitu. Atau Itu anak cuci otak baik, nih. gak mungkin kayak gitu. Gak suka flexing gitu loh. Enggak. Jadi Bohong. satu sisi dia pamer kalau lagi punya barang baru, tapi dia nggak suka kalau ada yang lebih keren dari dia. Iya. Iri-iri doang itu mah. Itu tuh katanya abang pernah ngasih tahu saya kan bang. Katanya ada yang kayak istilah psikologisnya tuh apa sih bang itu? Oke, ya. Memang sebetulnya kalau misalnya kita pelajari lebih dalam ya, itu mirip sama istilahnya namanya narsistik. Iya, narsistik. Yang suka Narsis. foto itu bang. Ambil dari kata Oh, narsis. gak selalu. Jadi nggak cuma soal selfie ya. Narsistik itu kaitannya sama orang yang punya kepribadian kebutuhan akan validasi berlebihan. Jadi dia itu ngerasa haus akan validasi orang lain. Oh. Dan dia biasanya selain dia memang tadi butuh validasi, biasanya orang narsistik ini nggak suka kalau ada yang lebih bersinar dari dia. Gitu. Dia ngerasa bersinar banget ini. Emang dia bersinar banget. Emang dia bersinar. Iya, 45 derajat sekarang dia panas. Iya, dia ngerasa dunia dia itu fokusnya harus ke dia doang. Oh, apa sih namanya tuh? Berpikir MC. Iya. Dia tuh di dunia ini dia adalah MC. Iya, Temen sisanya lu NPC MC. ya berarti ya. Dia MC tuh. Dia sombong-sombong tuh gua sepatunya baru padahal baru di Udah dari cuci, laundry. udah cuci. Iya baru dicuci. Kan gue bilang bukannya sombong nih. Itu. Bukannya sombong tapi ini Tapi sepatu baru. tunjukin Sepatu apa baru. maksudnya? Iya, jadi si orang narsistik ini biasanya dia selalu merasa dia tuh lebih istimewa dari orang. Gitu. Dia ngerasa lebih gitu dari orang-orang di sekitar dia. Itu makanya kalau misalnya ada orang yang berusaha untuk ngenandingin nih cahayanya dia nggak suka gitu ada orang-orang kayak gitu. Berarti nggak suka apa? Lampu sama lampu. Oh, bukan. Oh, gitu ya. Beda dong. Jadi konteksnya antar relasi manusia. Oh, manusia. Iya. Kirain lampu matiin lampu gitu enggak, bukan ya? Terus ada Lalu itu aja bang, maksudnya apa kayak gitu doang? Apa kayak dia kan si Ado nih marah-marah Iya. mulu sama orang kayak nyalain orang mulu gitu, gak suka sama orang gitu. Dia Oh tuh. iya, jadi ada beberapa. Masa sih, Sam? Bah, tanya si Pak Ujan nih. Masih gak percaya serius. Masih gak percaya itu teman baik saya itu. Apaan sih ya? Di kelas marah-marah mulu. Kalau Oh, gitu. misalnya Iya. lu pada nggak percaya nih, pasti ada tanda-tandanya kan kalau narsistik tuh. Betul. Apa tuh bang? Apa tuh? Iya, Apa tuh? jadi Apa tuh? ada beberapa tanda-tanda umum yang biasanya muncul di antara orang narsistik. Nah, biasanya dia tadi pertama ya, selalu ngerasa lebih hebat dari orang-orang di sekitarnya. Terus biasanya, nah orang-orang dengan ciri narsistik ini biasanya dia punya sebagian orang terdekat dia ya, yang itu jadi supply energi dia, gitu. Tuh. Nah, biasanya supply ini bisa siapa aja, bisa teman dekatnya, Hmm. bisa keluarganya gitu ya, atau Oh. bahkan orang random yang dia baru ketemu, tapi dia bisa ngambil energi dari orang itu. Apa nih buzzernya? Ya, bisa dibilang itu mirip buzzer kan ya. Keren. Ya nanti dong. Ya nanti dong. Nah, memang biasanya Berarti ini bang, dia ada support seblak biar jadi buzzer. Iya. biasanya memang orang-orang yang jadi supply energinya si NPD ini, atau kita bilang nama istilah lengkapnya ya, selain narsistik itu namanya narcissistic personality disorder atau namanya NPD disingkatnya. Nah, ini belakangan ini di sosmed lagi hangat nih pembicaraan soal NPD nih gitu. Jadi ada beberapa orang yang merasa kehidupannya ini dihantui oleh sosok NPD gitu. Tadi ada dua tuh ya tanda-tanya. Pengen merasa dirinya lebih hebat dari orang lain, sama kedua tadi ya, dia punya suplai energi dari orang. Ketiga, biasanya orang yang punya karakter NPD ini juga dia suka kritis. Tapi gak cuma soal kritis, misalnya kritik sama orang enggak. Dia terus-menerus tadi ya untuk mengambil energi dari orang-orang terdekatnya, dia suka ngekritik berlebihan gitu. Caranya apa? Biar orang-orang di sekitar dia itu manut sama dia gitu, tunduk. Untung saya nggak ngerespon. Saya mah cool orangnya. Orang panas gitu.
Tapi berarti ini Bang, dia anti kritik gitu orangnya. Ya, dia termasuk orang yang nggak menerima kritik. Udah, si Adul nih pasti NPD nih. Cuma kita nggak bisa diagnosis sendiri ya. Oh, bisa. Tetap harus ada diagnosis dari ahli kalau kita mau netapin orang itu NPD. Tapi kalau dari ciri-ciri gitu Bang. Oh gitu. Iya, Adul Udah nih. menuju banget ke titik poin NPD-nya. Ada lagi nih ciri-ciri lain. Biasanya orang-orang NPD ini juga dia sifatnya manipulatif. Gitu. Misal nih, kalian pernah nggak ketemu orang yang dia salah nih gitu ya. Tapi dengan kata-kata dia, dengan kalimat dia bisa membalikan arah yang tadinya dia yang salah, sekarang kita yang salah. Gitu. Nyalain orang lain gitu ya. Iya, jadi kesannya dia ngeblame orang. Padahal sebetulnya salah dia, tapi dia yang lebih galak. Nah, dia punya sifat Sering tuh ada Aduh. Waktu itu saya pernah dimarahin gitu. Pernah. Oh gitu. Iya, Nah, Padahal salah dia ya. Iya, saya bawain bakso dia. Terus dia berdiri nyenggol saya, terus salahin. Masa karena jalan saya nggak bener gitu? Kan? Iya, Ngawur tuh jadi- orang tuh. Dan biasanya ada aja dramanya. Kalau kita bersinggungan sama orang-orang narsistik ini, kayak tiap hari tuh ada aja. Kalau misalnya nggak ada drama, kayaknya nggak sama dia Nah, deh. udah nih, gitu. si Adul nih. Tiap hari aja nih pasti. Aduh, jaga jarak ini saya. ADUL. Kan. Ada Tapi jarak saya. itu Bang apa? Kayak tiba-tiba muncul atau dia kepikiran dari mana gitu? Sifat kayak gitu. Oke, jadi gini. Salah satu hal yang bikin dia itu butuh banget akan adanya drama gitu ya. Biasanya itu karena itu memang kebutuhan dia soal supply energi tadi. Jadi dia akan ngerasa kecas energi dia ketika orang-orang di sekitar dia itu memberikan respon yang diharapkan. Kayak misalnya tadi ada satu drama yang dia buat, terus si respon orang ini nih misalnya jadi lebih takut sama orangnya, jadi segan gitu ya, atau marah gitu ya. Memang niatnya untuk mengganggu psikis si orang yang dia sasar tadi, orang yang dia target gitu. Jadi memang, nah berarti maknanya NPD ini biasanya atau orang narsistik ini ya, dia memang nggak punya rasa empati. Gitu. Oh, emang itu Kalian tahu empati nggak? Tahu. Iya, Itu jadi kartu. Oh bukan ya? Simpati. Oh simpati juga kartu itu. Iya. Simpati. Jadi empati itu kemampuan perasaan kita gitu ya, mencerminkan apa yang orang rasakan. Misalnya ada orang dia ngerasa sakit hati nih, oh kita bisa bercermin dari apa yang dia rasakan. Atau bahasanya gini, kita nggak bakal mau menyakiti perasaan orang karena kita tahu itu rasanya sakit. Nah itu salah satu bentuk empati. Nah orang narsistik itu nggak punya sisi empati ini. Makanya di beberapa relasi dia puas aja kalau misalnya ngambil energi orang, karena buat dia ya itu nggak ada harganya. Oh itu hiburan gitu. Buat dia itu supply energi. Aduh, takutnya. Aduh, takutnya. Iya. Dibilangin sih ngeyel lu. Nah, si Adul tuh sering ngejek orang, cuman dia malah ketawa-ketawa gitu. Oh gitu. Dia malah seneng. Ya Iya, emang begitu. Dia ngerasa kebutuhan dia itu di situ. Gitu. Apa primer, sekunder, tersier? Yang mana nih? Kebutuhan psikologi dia. Oh, pesan psikologi. Iya. Pantes ya tadi pas saya diemin Adulnya langsung cemberut mukanya. Nah ya. Nah memang akhirnya kalau misalnya kita mau dalam tanda petik ya, kita mau berdamai gitu ya, tidak mau melakukan konflik dengan si orang NPD ini, cukup diemin aja gitu, iyain aja. Gitu. Iyain aja gitu. Anggap aja ada angin lewat gitu ya. Bisa diangkat. Kentut terbang gitu ya, udah gitu aja. Berarti apa sih? Terus kalau ngadepin ininya, buzzer-buzzernya gimana nih? Oh ya, nah dia jadi ngerasa kayak gitu. Ada buzzernya? Oh, lepaskan Iya. saya dari Adul, Bang. Jadi memang tadi ya yang bisa dibilang buzzernya itu ada istilahnya sebenarnya, bukan buzzer. Apa Ya, tuh? kalau misalnya di psikologi itu namanya flying monkeys. Monyet terbang. Monyet terbang. Coba terbang. Iya, jadi si orang narsistik ini biasanya punya beberapa orang di dekat dia, bisa orang terdekat ya. Biasanya sih teman terdekat kayak sahabatnya dia gitu lah. Yang seakan-akan selalu ngedukung si orang narsistik ini. Jadi tanpa perlu, misalnya dia lagi bermasalah nih sama seseorang, misalnya dia lagi masalah sama Fauzan, tanpa perlu dia bergerak, tanpa perlu dia ngelakuin sesuatu, dia cukup aja nih dalam tanda petik ya, ngirim si flying monkeys ini atau teman terdekat dia tadi, tanpa perlu dia keluar energi. Waduh. Makanya Ada yang tadi jalan Kaspi ini langsung ngedefense saksi Adulnya. Iya, dan biasanya Kroco begitu. Adul jadinya saya nih. Kroco nih, Kroco Adul kroco. saya Iya, nih. pokoknya ngebela mati banget deh biasanya si flying monkeys ini. Karena memang biasanya orang-orang yang jadi flying monkeys ini juga nggak sadar kalau ternyata mereka juga senang dalam
kondisi dipengaruhi sama si NPD ini. Ya, Entah bilang. mungkin karena mereka udah kenal lama, jadi dia cuma tahu baik-baiknya aja. Makanya tadi Kasyu bilang kan, dia selama ini baik kok gitu. Dibilangin kan. Karena ya, ternyata ada iya. udang di balik batu ternyata nih. Apa? Punya terbang? Kok saya jadinya nih? Iya, jadi seringkali si flying monkeys ini justru bisa memperparah si korban gitu. Tanpa perlu si NPD melakukan apa-apa. Oh, dia kayak raja gitu ya. Kirim pasukan aja. Sembah aku. Tapi tadi Bang, kalau misalnya ini apa cara menghadapinya gitu dalam sudut pandang Islam gimana Bang? Mungkin secara umum dulu kali ya, kayak atau kita tadi belum sempat bahas tuh kira-kira kenapa sih bisa ada orang NPD ini gitu. Oh iya. Ya, sebelum masuk ke sana. Tapi kan udah tadi katanya. Yang belum. untuk validasi dia gitu-gitu. Oh, itu ciri-ciri. Oh, itu tanda-tanda ciri-cirinya. umum. Nah, biasanya si NPD ini atau si narsistik ini biasanya terbentuk dari pola asuh keluarga sama lingkungan selama dia kecil gitu. Ada beberapa nih biasanya kondisi-kondisi yang bisa membentuk karakter narsistik ini. Pertama biasanya ketika memang dia sama semasa kecil ya, dia selalu mendapatkan perhatian berlebihan. Dia selalu dielu-elukan, dia orang yang terbaik gitu ya. Seakan-akan orang-orang sekitar dia itu nggak bisa melakukan lebih baik dari dia. Akhirnya di dalam diri dia terbentuk, oh aku adalah orang terbaik gitu lah di dunia ini gitu. Bukan kalau membangun kepercayaan diri untuk anak bagus, tapi sesuatu yang berlebihan itu nggak pernah baik hasilnya. Nah akhirnya dia bakal jadi Ada orang yang yang ada yang baik. iya merasa Kelebihan senang. pahala. Kalau itu bagus. Bagus. Nah, terus atau kebalikannya justru dia memang dari kecil semasa kecil itu gak mendapatkan apresiasi dari orang-orang sekitar. Jadi dia ngerasa perlu validasi tadi ya, makanya ketika memang dia nggak dapet reward ketika dia belum melakukan sesuatu gitu. Nah itu juga bisa membentuk karakternya. Berarti salah ini Bang, salah orang tuanya atau salah dianya nih? Oh nggak selalu gitu. Oh, nggak selalu. Itu makanya kenapa penting juga untuk orang tua itu balance gitu ya, antara memberikan reward gitu ya, juga memberikan pemahaman sama si anak ini kalau dia juga tetap perlu punya empati sama orang gitu. Tapi ini selalu ini Bang, apa kayak terjadinya tuh di lingkungan teman atau lingkungan kerja ada juga? Itu bisa siapa aja. Oh siapa aja bisa? Jadi memang orang narsistik ini bisa menjelma siapapun. Kalau tadi kan konteksnya mungkin temen ya. Monyet di dia tuh. Pakai jurus. Bukan menjelma siluman gitu kan. Jadi si NPD ini bisa orang-orang terdekat, teman kita misalnya, sahabat kita gitu ya. Atau bahkan mungkin tadi dalam ranah keluarga bisa jadi orang tuanya mungkin gitu ya. Atau justru anaknya gitu ya. Atau bahkan mungkin senior kita di tempat kerja. Waduh. Waduh, berat dong itu. Jadi memang bisa siapapun. Iya, Gitu. Cuma kita nggak bisa self diagnose juga ya. Oh, dia punya ciri ini kayak di NPD deh, jangan. Gitu. Itu. Apa tadi pertanyaannya? Ini menghadapinya. Oh iya, menghadapi si NPD ini, termasuk tadi mungkin gimana Islam memandang si NPD Iya. ini gitu ya. Mungkin kita bahas dari sisi keislaman dulu kali ya. Di dalam Islam itu si karakter narsistik ini identik atau dekat ya dengan istilah namanya ujub. Pernah dengar nggak ujub itu? Enggak. Ujub. Enggak. Ujub itu kondisi di mana Ujub diri. itu ujub diri. Apa sih? Ujub itu kondisi di mana ketika kita ngerasa kita lebih dari orang. Gitu. Lebih tinggi? Lebih pendek? Lebih baik. Oh lebih baik. Contoh nih misalnya nih, misalnya dalam kepanitiaan nih ada orang yang ditunjuk buat tampil di depan panggung, gitu. Terus kita tahu nih bagaimana performance dia di panggung. Terus kita dalam hati nih mungkin spot banget gitu ya, kita bilang, ih kayaknya kita lebih bagus deh kalau kita yang tampil ketimbang dia. Nah hati-hati, itu salah satu tanda ujub. Gitu. Kita ngerasa lebih baik. Itu bisa jadi pede kan. Nah beda, kalau PD itu harusnya fokusnya ke diri sendiri, nggak usah dengan merendahkan orang. Nah ada poin kedua, selain tadi kita merasa lebih baik, poin kedua dalam Islam kita mengenal istilah namanya takabur. Kita merendahkan orang lain. Kita merasa lebih baik dan merendahkan orang, gitu. Wah udah mah ngerasa lebih baik, merendahin orang lagi. Ya. Jahat Jahat banget, ya, nggak jahat boleh. ya. Dan ini salah satu perilaku yang tercela gitu dalam Islam. Bahkan Rasul bilang ya, nah ini mungkin nasihat buat kita semua ya. Rasul tuh pernah bilang, akhirnya si 2 poin tadi, ujub atau bahkan takabur ini bisa mendekatkan kita kepada kesombongan. Padahal Rasul bilang gitu ya, ini hati-hati nih ya.
kita sebagai manusia itu tidak akan masuk surga ketika ada satu titik atau sebesar biji sawi kesombongan dalam hati kita. Waduh. Serem ya. Daulah min dzalik. Jangan sampai gitu ya. Kita merasakan atau melakukan sesuatu yang mengarahkan kita ke 2 poin tadi gitu. Nah, tapi kita bisa counter nih dengan sifat yang berikutnya. Jadi lawan dari si ujub dan takabur ini. Apa Kalian tuh? tahu nggak? Apa tuh? Pedang dan tameng. Apa coba? Iya, jadi sifat yang bisa nge-counter gitu ya, si 2 sifat tadi itu namanya tawadu. Oh, Nah, apa sebelum sholat tawadu? Iya, Itu wudu dong. Oh, wudu. Wudu dong. Wudu ya? Salah. Beda. kalau tawadu itu artinya itu rendah hati, kerendahan hati kita. Gitu. Rendah Jadi hati. gimana caranya ketika kita ngerasa kita punya kelebihan gitu ya, kita ngerasa punya sesuatu yang dirasa lebih dari orang, tapi kita tetap ngerasa tetap ada kok yang lebih baik dari kita, toh di atas langit masih ada langit gitu kan. Itu namanya tawadu. Kita selalu merasa Padi abangku. iya betul, ilmu padi. padi. Gimana kan kalau ilmu padi itu gitu ya, semakin dia berisi Semakin semakin menunduk. Memang Islam mengajarkan kita seperti itu. Gitu. Berarti bukan tameng dan ini pedang. beda. Bukan. Oh, tadi wudu. Oh, tawadu. Tawadu. Terus kalau misal nih, itu kan sifat yang buruk kan. Tapi kalau misal udah ada di dalam diri kita, itu ngilanginnya gimana, Bang? Oh ya. Nah, jadi pertama ya tadi seringkali memang orang-orang yang punya perilaku narsistik ini dia juga nggak sadar kalau dia tuh punya gitu loh karakteristik narsistik tadi. Nah, maka yang pertama itulah pentingnya kenapa makanya harus terus mau belajar ya. Kita harus selalu bisa pahami. Biar apa? Biar kita sadar dulu, oh ternyata kita punya nih kecenderungan untuk punya karakteristik seperti itu. Pertama jadi sadari, pahami dulu, sadari dulu gitu. Nah, baru dari situ kita baru bisa sedikit demi sedikit belajar gimana caranya untuk bisa lebih berempati sama orang lain. Karena tadi salah satu ciri khas dari si narsistik ini adalah dia nggak punya rasa empati sama orang gitu. Jadi nggak ngerasa bersalah tuh, bikin orang sakit hati tapi dia nggak ngerasa bersalah gitu. Tuh. Ingetin si Adul. Ya sih, samain sih ini. Kasih paham ini, kasih paham. Samain dulu lah, nggak usah dikasih paham dulu. Tak parah nih. Hah? Apa tuh? Emang gak tau ya? Apa tuh? Bang, Ya. misalnya penyembuhannya itu berapa lama, Bang? Oke, jadi gini. Sebelum kita bicara soal gimana cara dia sembuh, cuma tadi satu, kita harus cuma gini ya. Kita nggak bisa juga selalu mengharapkan orang itu berubah, gitu. Karena kita nggak bisa mengubah orang lain, gitu ya. Kan kata Ali, berharap pada manusia adalah patah hati yang disengaja ya. Aduh. Kata-kata hari ini. Apa tuh, Jat? Quotes. Apa tadi? Kata Sally Berharap pada Berharap manusia adalah manusia ada patah yang hati disengaja. yang apa? Disengaja. Jadi kita nggak bisa mengharapkan orang lain itu berubah gitu. Akhirnya mau nggak mau apa? Kita yang menyesuaikan respon. Nah ini tadi kita sempat singgung tadi sebetulnya. Jadi yang pertama harus kita lakukan ketika bertemu dengan orang-orang yang punya kecenderungan karakteristik narsistik tadi, kita lebih ke nggak merespon berlebihan. Karena semakin kita memberikan respon yang dia inginkan, dia semakin senang tuh. Dia semakin bisa menyerap energi dari kita. Nah, itu makanya ada istilah vampir energi. Nah itu narsistik itu vampir energi. Dia suka menyerap energi positif dari orang. Iya. Oke. Kekuatan ya. Iya. Kira superhero kali ya? Jadi jangan sampai kita merespon berlebihan. Karena itu yang dia mau. Semakin dia tahu kita adalah orang yang tepat untuk jadi supply energi dia, semakin dia mau bikin drama sama kita. Jadi ya mending gak usah direspon. Iyain aja lah kalau misalnya dia. Nonton drama Cina bikin drama mulu. Jadi iyain aja kalau misalnya dia ngomong sesuatu. Dan ada baiknya kita agak menjaga jarak. Kalau kita dalam posisi kita nggak mau nih buang-buang energi gitu ya, alangkah baiknya mending kita agak berjarak aja. Toh masih banyak kok teman-teman yang punya empati gitu. Cari teman lain lah ya. Kasih jarak 5 meter dikit lah gitu. COVID dong gitu, Bang. Enggak, bukan. Ini namanya jarak NPD. Sosial apa? Social NPD. Social NPD. Sosial NPD. Ya jadi tadi satu ya, kita coba agak berjarak gitu. Walaupun sebetulnya gimana kalau kita gitu ya berharap kita pengen coba ngubah dia, aduh jangan deh. Waduh, kita yang kalah ntar. Nanti kita yang Kita yang capek. kalah. Kita Capek yang kita, kehabisan iya, energi, capek kita. gitu.
Nah memang tadi satu, kalau bukan dia yang memulai untuk mencoba berubah, nggak bisa berubah gitu. Jadi memang harus muncul dari kesadaran diri dia. Dari alam bawah sadar. Jadi Makas, Aduh, gimana ya, harus jaga jarak sama Adul nih jadinya nih. kasih 5 meter dulu, kasih 5 meter. Kasih 5 meter dulu, Iya, nanti kasih 5 meter. kasih 10 meter. Jangan dong kejauhan. Lomba panah dong. Aduh. Tapi ini ada nggak bang, kayak apa? Kan orang lain mah NPD itu, terus kita harus punya empati tuh, ada nggak? Biar kita punya empati. Oh, sebentar. Jadi dalam dunia psikologi nih ya, si karakter narsistik ini dia kayak punya saingan gitu. Bukan saingan ya, mungkin kayak lawan karakter ya, kebalikan dari si NPD. Ada minyak dirinya nih. Sinonim. Iya. Sebenarnya mau kesamaan. Oh, di sini sama. Iya. Pantonim. Jadi bahasa ini kalau misalnya versus nih kayak lagi apa namanya? Kalau di game itu kan Aduh lawan Kaspi. Waduh. itu ada kayak lawan dari karakter si narsistik ini. Namanya itu empat. Empat. Katanya ada empati ya. Nah, si empati I-nya ini hilangin. iya, itu ada di empat. Jadi kalau misalnya si narsistik itu kan dia ngelakuin sesuatu mengharapkan manfaat dari orang ya. Menyerap energi dari orang. Kalau si narsistik tadi. Kalau empati ini kebalikannya. Dia memang berempati sama orang karena memang dia punya karakter itu. Gitu. Jadi bukan topeng kayak NPD kalau empati itu. Makanya orang empat itu nggak pernah kehabisan energi untuk ngelakuin kebaikan buat orang. Masya Allah. Tuh. Aduh ini. Berarti kalau orang NPD topengnya serigala isinya domba. Kalau orang empat depannya apa? Luarnya serigala. Luarnya domba, isinya serigala. Oh iya. Keren gitu. Kasih paham sih Atul Kas. Ini harus diingetin kali ya. Nggak apa-apa diingetin. Kita tetap harus ingetin ya. Kita harus tetap Jadi, ingetin. Iya. Ya, soalnya Apa? lama-lama nanti ngelunjak ntar. Diingetin Sama dulu kayak kali ya. sini nanti. Iya. Diingetin kali ya. IG-nya nanti makin nama nih 2000. Ingetin kali ya. Ingetin lah. lah. Ini harus diingetin ini. Aduh nih. Bro. Ya. Pamitan dulu. Oh iya, pamitan dulu. Pamitan dulu dong. Kasih pamitan dulu. Oke. Minta doanya bang, minta doanya. Siap, semangat Bro. ya. Kasih Ini paham, harus kasih paham, ini harus kasih paham. paham ini. Udah Jan. Bang, ayo. Gara-gara abang udah jelasin, saya traktir ke kantin. Oh, boleh tuh. Ayo, Bang, Ayo kita ke kantin. Ngomong-ngomong bang dulu di sekolah makanan paling enak apa bang? Biasanya suka beli dimsum. Oh dimsum. Ayo yuk. Dimsum di sini paling enak sih emang. Mentai ya mentai. Iya.